الحمد لله الذي عم برحمته جميع العباد وخص أهل طاعته بالهداية إلى سبيل الرشاد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ادخرها ليوم المعاد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله موضح طريق الهدى والسداد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأكرمين الأمجد. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin jamaah salat Jumat yang mulia, dari atas mimbar ini saya mengingatkan, saya menyerukan dan saya memperingati diri saya pribadi agar senantiasa kita semua berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu adalah jalan yang telah Allah tetapkan bagi kita untuk meraih kesuksesan hidup dunia maupun akhirat. Jalan menuju bahagia dunia maupun akhirat adalah ketakwaan. Jalan bahagia dunia dan akhirat juga ketakwaan. Jalan meraih kemuliaan dunia maupun akhirat juga ketakwaan. Bila kita bersungguh-sungguh dengan iman kita dan terus menerus melakukan amal saleh dan memperbaiki amalan-amalan kita, maka dipastikan Allah akan hantarkan pada kita kehidupan yang baik di dunia ini, dan Allah akan hantarkan kita pada kebahagiaan abadi di akhirat kelak. Perhatikan firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa saja yang beramal saleh, baik dia laki-laki ataupun perempuan, walhal dia adalah orang yang beriman, maka sungguh akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia ini, dan kelak akan kami balas mereka dengan balasan yang jauh lebih baik dari apa yang mereka lakukan di dunia ini. Begitupun perhatikan sabda Nabi, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, artinya jagalah hukum-hukum Allah, perintah-perintah Allah, maka Allah akan jaga kamu. Jagalah Allah, jagalah, perhatikanlah hukum-hukum dan larangan-larangan Allah, maka Allah akan jaga kamu. Kau akan dapati Allah sebagai penolong dari segala persoalan kamu. Ayat maupun hadis yang saya bacakan tersebut cukuplah sesungguhnya menjadi pegangan dan keyakinan kita bahwa sebagai manusia kita ingin meraih bahagia, kita ingin selamat, itu pasti. Tapi bila kita mengabaikan satu unsur penting jalan yang telah Allah tetapkan, yaitu ketakwaan, kita abaikan, maka sejauh manapun pencapaian duniawi kita tidak akan pernah bisa menjamin bahwa kita menjadi orang-orang yang benar-benar sukses dunia maupun akhirat. May yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, pasti dia akan meraih kesuksesan besar. Wa may ya'sillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Maka dan siapa yang maksiat kepada Allah
membantah Allah, maka dia berada di dalam kesesatan yang sangat nyata. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'min rahimakumullah, maka siapa saja di antara kita yang benar-benar mengaku beriman dan jujur dengan sebenar-benarnya ingin meraih sukses tersebut, maka upaya yang harus dia lakukan adalah memperbaiki kualitas iman dan ketakwaan kita. Jangan hanya fokus memperbaiki urusan duniawi kita sehingga kita abai dengan urusan kita kepada Allah. Kata ulama, selesaikan urusanmu kepada Allah, Allah yang akan menyelesaikan segala urusan. Apa yang harus kita perbaiki? Perbaiki kualitas keimanan kita lewat pendalaman pemahaman kita, mengkaji, dan jangan pernah bosan untuk meningkatkan kualitas keimanan dan keyakinan kepada prinsip-prinsip keimanan yang Allah sudah jadikan sebagai rukun iman bagi kita. Bukan sekedar percaya, tapi sampai pada yakin. Keyakinan yang sungguh-sungguh tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Godaan sebesar apapun tidak akan pernah mampu menggoyangkan jalan kita menuju kesuksesan itu, yaitu ridhonya Allah, balasan Allah, dan sukses yang Allah janjikan. Yang kedua, tingkatkan ilmu pengetahuan terkait dengan amalan-amalan kita, karena tidak mungkin kita bisa beribadah dengan benar kecuali kita beribadah benar-benar dengan ilmu, tata cara yang ditetapkan, sholat dengan memenuhi hak-haknya sholat, dan segala ibadah-ibadah tersebut tidak bisa kita lakukan dengan baik tanpa memiliki pemahaman yang utuh tentang bagaimana tata caranya itu dilakukan. Ilmu sangat memegang peranan penting. Maka dalam konteks kewajiban hamba kepada Tuhan terkait dengan kewajiban menuntut ilmu, dipastikan ilmu itu yang terkait dengan kewajiban dasar manusia, yaitu beriman kepada Allah, dan terkait dengan amal-amalan kita, baik yang terkait langsung dengan Allah maupun amalan atau ibadah yang terkait dengan manusia dengan manusia. Itulah kenapa Nabi sampai menyabdakan, "Doktor talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu itu menjadi kewajiban baik bagi laki-laki maupun perempuan, muslim laki maupun muslim perempuan. Tidak ada istilah para ulama terkait kewajiban ini, kewajiban menuntut ilmu yang terkait dengan kewajiban kita sebagai manusia, dan kita ingin meraih kesempurnaan dalam penghambaan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'min rahimakumullah, begitu masyhurnya syair yang telah dituliskan oleh Sahibul Zubad, "Fa kullu man bi ghairi ilmin ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbal." Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya tidak akan diterima. Oleh karena itu, jangan pernah bosan dan jangan pernah lelah menghadiri majlis-majlis ilmu, mendekat dengan para ulama yang bila kita tidak tahu dengan mudah kita bisa bertanya, yang bila kita salah bisa diingatkan, dan bila kita lalai pun dia akan menegur kita. Inilah jalan yang tidak boleh kita hindari dan harus tetap berada di jalan tersebut, sesuai dengan doa yang senantiasa kita panjatkan dalam sholat kita, di dalam bacaan surah kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus. Yang kedua yang harus kita perbaiki adalah kualitas ibadah itu terkait dengan syarat mutlak diterimanya satu ibadah, yaitu ikhlas dalam beribadah, mempersembahkan apa yang kita lakukan hanya karena Allah, baik itu ibadah ritual biasa ataupun ibadah sosial. Karena ibadah yang kita lakukan tanpa didasarkan kepada ikhlas, sebesar apapun jenis ibadah yang kita kerjakan, janganlah berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada.
Allah nyatakan siapapun yang mengharapkan perjumpaan baiknya dengan Allah untuk menerima balasan, fa'yamal amalan salihah, maka hendaklah dia melakukan amal-amal saleh, dan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, janganlah sampai penghambaannya dicampuri dengan unsur kemusyrikan. Musyrik yang dimaksud setidaknya ketika kita bertauhid ada unsur musyriknya, baik yang jali maupun yang khafi, baik syirik yang nyata maupun syirik yang tersembunyi. Atau ketika kita melakukan ibadah, ada pihak lain yang kita tuju dengan ibadah kita. Apakah ingin dipuji orang? Apakah ingin dilihat orang? Apakah ingin kita merasa lebih baik dari orang lain? Maka hati-hatilah dari sifat riya, karena kita ingin selalu dilihat baik oleh orang, padahal urusan kita dengan yang kita ibadahi yaitu Allah sama sekali tidak unsur baiknya. Yang kedua, sum'ah, selalu menceritakan, memperdengarkan kebaikan-kebaikan kita pada orang lain, padahal belum tentu amalan kita itu diterima. Justru daripada sibuk kita menceritakan ibadah kepada orang, mempertunjukkan ibadah kepada orang, maka jauh lebih baik kita lebih konsentrasi bagaimana caranya supaya ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hindari juga ujub, bangga diri, merasa diri paling baik, merasa bahwa hanya dengan pakaian yang menandakan kesolehan kita merasa lebih soleh dari orang lain, atau dengan sedikit menjalankan sunnah telah merasa dialah diri yang paling sunnah. Ujub dan bangga, dan sikap ini mencerminkan hamba yang tidak ikhlas kepada Allah. Kenapa? Karena kalau orang ikhlas itu pasti dia tidak akan melihat apa yang dilakukan sebagai sebuah prestasi dirinya, tapi itu semata-mata karena karunia dan limpahan kasih sayang Allah lewat taufiknya yang telah memilih dirinya untuk menjadi hamba yang taat dan rajin untuk beribadah. Walaula fadlullahi wa rahmatuhu, kalaulah bukan karena karunia dan rahmatnya Allah, ma zaka minkum min ahadin abada, tidak ada seorang pun di antara kalian yang mampu mensucikan dirinya sendiri. Walakin Allah yuzakki man yasha, akan tetapi Allah lah yang berkenan mensucikan orang-orang yang dia kehendaki. Wallahu sami'un alim, Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Masyaallah muslimin wa subhanallahi mu'min rahimakumullah. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah yang mirip dengan itu semua yang mengganggu keikhlasan kita, kibir, yaitu sombong, merasa selalu lebih baik dari orang lain, merasa lebih benar dari orang lain, padahal teruslah kita berusaha menjadi orang baik tanpa perlu merasa diri kita yang terbaik. Belajarlah terus menjadi orang benar, berusaha terus meraih kebenaran tanpa pernah boleh merasa bahwa diri kita adalah orang yang paling benar. Nabi kita Muhammad SAW sedang sabdakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin, tidak akan masuk surga siapapun yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun hanya seberat biji sawi. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Hal lain yang tidak kalah pentingnya di dalam memperbaiki kualitas ibadah, kualitas hidup kita adalah berusaha sungguh-sungguh mengambil dan meraih yang halal saja, hindari yang haram. Karena bagaimanapun juga, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, yang Allah terima penghambaan itu hanyalah dari orang-orang yang benar-benar bertakwa. Salah satu unsur ketakwaan adalah orang-orang itu berlaku warok, sangat hati-hati fi tanawulil ta'am, untuk mengambil makanan, meraih rezeki, dan sangat berhati-hati terhadap barang-barang yang haram. Allah sudah ingatkan kepada kita yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, kulu, makanlah olehmu sekalian
yang halal yang baik dari karunia yang Allah berikan kepadamu. Jangan sentuh barang yang haram. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, yang terbaik. Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Lebih berbahaya lagi, Nabi ingatkan kepada kita, kullu lahmin nabata minal haram fannar aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari barang haram, maka neraka yang lebih pantas menjadi tempat pembakaran baginya. Sangat mengerikan sesungguhnya. Walaupun orang itu nampaknya sudah sempurna melaksanakan ibadah-ibadahnya, bukan hanya sekedar sholat, tapi dia sudah melaksanakan ibadah haji, dia melaksanakan sedekah dan sebagainya, tapi harta yang didapat lewat jalur yang diharamkan oleh agama pastilah tidak akan pernah diterima oleh Allah. Dan berbahayanya lagi, Allah melihat lisan nabinya telah mengancamkan bahwa neraka yang akan menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang belum mampu atau tidak pernah mau berhenti menyentuh barang-barang diharamkan oleh agama. Dalam kitab Tajul Arus disebutkan di sana, dikutipkan, idza akaltal halal atau Allah syita am abaita. Bila kamu hanya mengambil dan memakan barang-barang yang halal saja, pasti turunan berikutnya kau akan mampu mentaati Allah, kau akan taat kepada Allah, suka ataupun tidak, mau ataupun tidak. Efek dari barang halal yang masuk ke tubuh kita akan menghantarkan kita pada ketaatan. Sebaliknya, idza akaltal haram asaitallaha syita am abaita. Apabila kamu memakan barang yang haram, pasti pada gilirannya kau akan maksiat kepada Allah, maupun atau tidak. Maka dari hasil dan haram itu yang masuk ke tubuh kita akan meringankan langkah kita menuju perbuatan-perbuatan maksiat. Dan lebih bahaya juga diantaranya adalah doa-doa kita tidak akan pernah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengah malam pun andai memaksakan diri untuk sholat tahajud, di saat pintu langit terbuka, aras tergerak, orang-orang yang masih mengkonsumsi barang haram dipastikan juga tidak akan pernah diterima doanya, apalagi dikabulkan oleh Allah. Nabi menceritakan ada seseorang yang disebut dengan As-Agba. Orang itu kumuh dan berdebu. Dia berjalan musafir ke tempat yang jauh, tapi makanuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Makanannya, pakaiannya, konsumsinya dari barang haram. Wa yaqul, dan orang itu memanggil-manggil Tuhannya, ya Rabb, ya Rabb. Kata Nabi, anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin akan diijabah doanya sedangkan di dalam tubuhnya ada unsur barang haram? Masyaallah muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Kiranya apa yang saya sampaikan mudah-mudahan Allah berikan paham kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang selalu berbuat baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarana bit taqwa. Asyhadu an la ilaha